Itu iktikaf sama-sama kan enak itu Bapak Ibu, enak, akan nikmat itu Ramadannya. Nah biasanya tapi ya kalau yang jadi masalahnya acok tuh kalau sholat sabaleh rakaat itu jam 9 tuh lah harus pulang tuh mah. Jam 9 lah harus pulang tuh. Kalau lewat dari jam 9 kan jemaah aku punya target lu biasanya tuh kalau bulan Ramadan tuh. Jam 8 selesai Isya, sudah itu tuh ceramah-ceramah, sambutan-sambutan, tiba di setengah 9. Setengah 9 mulai taraweh. Taraweh sabaleh rakaat tuh setengah jam paling lama tuh. Kalau ayatnya 2 ayat, 3 ayat kan, itu setengah jam. Jam 9 harus selesai. Kalau lewat dari jam 9, kan demo Pak pengurus tuh mah. Pak pengurus besok jangan diimbau je Ustaz tuh lenak. Batu panjang ayat nih. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu, Umar bin Khattab de ibu jo sahabat lah mulai tua-tua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mengambil inisiatif berijtihad ba'a caranya supaya sahabat kondak lamu bana tagak ketika sholat itu, ketika sholat tarawih itu. Akhirnya dipendekan, dikurangi ayat-ayatnya, agak dipendekan ayatnya. Tapi untuk mengimbangi pahala, berijtihadlah kemudian Umar bin Khattab suruh Ka'ab menjadi imam. Ka'ab, kamu menjadi imam tapi kurangi ayatnya, jangan panjang-panjang bana. Tuh kurang pahala awak Amirul Mukminin, kata Ka'ab. Supaya pahalanya berimbang, tambah rakaatnya. Makanya jadi 23 tuh Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawih 23 rakaat, sholat witir, sholat tarawih 20 tambah witir 3 rakaat, itu pendapatnya, ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau di zaman Nabi, sholat tarawihnya 11. Kalau Nabi tarawihnya 11. 8 tarawih kemudian tambah witir 3. Di zaman Umar bin Khattab keluar ijtihad 20 tarawih tambah witir 3. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dipendekkan lagi. Ayat-ayatnya tuh dikurangi lagi, dipakai yang pendek-pendek saja ayatnya. Pakai yang kisor-kisor mufassal itu. Tapi rakaatnya ditambah sampai 36 rakaat tarawihnya. Tambah witir 39 rakaat. Waktu pelaksanaannya hampir sama, tapi intensitas berdirinya dikurang. Kalau di zaman Nabi waktu pelaksanaannya panjang, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Di zaman Umar bin Khattab rakaatnya 23, ayatnya menengah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rakaatnya 39, ayatnya pendek-pendek. Kreatiflah kemudian kita supaya dapat ketiga-tiga pendapat itu, awak kabeh muka belakang. Sehingga untuk jumlah rakaat pakai yang di zaman Nabi Muhammad, untuk standar ayat pakai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kan gitu kan? Jadi rakaatnya 8, ayatnya pendek-pendek. Itulah yang terjadi sekarang. Paham Bapak Ibu kan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Dan itulah permintaan kita, nak. Itu dia. Oke Bapak Ibu. Nah, selesai membaca ayat, lalu kemudian kita ruku. Kita lihat tuntunannya. Tsumma idza faragha minal qira'ah sakatat biqadri ma yataradu ilaihi nafsah. Tsumma yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi au hazwa udhunaihi. Kemudian beliau mengangkat tangannya hazwa mankibaihi, sebatas bahu, au hadwa uzunain, sebatas telinga, sama dengan takbiratul ihram kemarin. Beliau angkat tangannya sebatas bahu atau sebatas telinga. Wa yaqulu Allahu akbar. Jadi ketika akan ruku itu mengangkat tangan. Ada sunnah angkat tangan di situ. Ketika akan ruku awak angkat tangan dulu. Selesai baca ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, baru kita ruku. Angkat tangan dulu, di situ ada sunnahnya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Wa yaqulu Allahu akbar wa yarqa wa yad'u kaffaihi 'ala rukbatayhi. Ini prinsipnya, yad'u kaffaihi 'ala rukbatayhi. Meletakkan telapak tangan di atas tempurung lutut. Ruku itu meletakkan telapak tangan di atas tempurung lutut, itu standar ruku.
Jadi tangan itu ndak di pau, ndak lo di tulang kariang do, di tempurung lutut letaknya. Yaqau kaffaihi yadau kaffaihi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia mencengkram keduanya. Jadi tangannya itu, lututnya itu dicengkram di pacian. Nah, seperti ini. Di sini letaknya Bapak Ibu. Kalau telapak tangan kita di paha, maka kapal awak mencaduknya tuh Beko tuh. Kalau telapak tangan awak di bawah di tulang kariang, Beko kapal awak turunnya tuh. Sehingga tidak sempurna. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kan, ruku itu punggungnya rata-rata air, bahkan kalau ditaruh nampan di atasnya tidak tumpah katanya kan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Cuman untuk mengujinya bagaimana caranya ya, sialan kan disuruh ruku, mungkin lah. Ya, tidak mungkin lo Pak Haji Asri lewat suruh ruku sekolah. Nah, oke Bapak Ibu, itu prinsipnya. Wa yufarriju baina asabi'ahu, kemudian mencengkram lututnya dengan memegang jari jemarinya itu. Kemudian lanjut, wa yaj'alu ra'sahu hayala zahri, dan memposisikan kepalanya itu setara sama dengan ra'sa zahra, sama dengan tulang punggungnya. Jadi punggung juga kepala itu di ratuan. Nah, itu dia. Wa yatma'inna fi ruku'ih, dan batanang-tanang dalam ruku. Posisikan dulu kepala, kemudian punggung, kemudian tangan kita, baru awak membaca bacaannya. Lah pas beko posisi kepala jo punggung awak, baru awak baca bacaannya. Apa bacaannya Bapak Ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Kedua-duanya. Salah satu. Gimana Bu? Kalau Allahumma ba'id? Oh gitu. Itu pasangannya. Kalau Allahumma ba'id doa iftitahnya, subhanakallah rukuknya. Oh gitulah ya. Mantap. Ya. Kalau wajah tuh baru subhana rabbiyal azim. Kalau doa iftitahnya subuhun kudus rabbul malaikat war ruh. Doa iftitah banyak, dua balik macam kan. Tuh, jadi Bapak Ibu, Rasul itu kalau sholat siang, jadi dia standarnya sholatnya. Kalau sholat siang, benar, sholat siang itu kan doa iftitahnya Allahumma ba'id. Kalau sholat siang, beliau lebih memilih bacaan rukunya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Sholat siang itu dari subuh sampai isya. Sholat yang awak kerjakan dari sholat subuh sampai isya, dan sholat sunatnya itu termasuk sholat isyraq dan duha, itu sholat siang namanya. Itu doa iftitahnya subhanakallah, doa iftitahnya Allahumma ba'id. Bacaan rukunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Nanti di malam, sholat malam, baru Nabi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau kita safar, awak pergi ke Bukit Tinggi misalnya. Bukit Tinggi kan sudah safar kita tuh. Atau ke Payakumbuh, atau ke Jakarta, atau ke luar negeri misalnya kan. Kita sholat musafir. Apa bacaan rukunya Bapak Ibu? Subhanallah, subhanallah. Itu saja cukup. Bukan subhanallah. Ya, subhanallah, subhanallah. Cukup itu. Oh, yang biasa boleh. Tapi Nabi itu disingkat-singkat aja, disimpelkan aja ketika musafir itu. Disimpel. Makanya ya, pokoknya yang pendek-pendek saja. Subhanallah, subhanallah. Itu saja. Sedangkan rakaat saja dikurangi jadi 2 kan, dipotong kan, dikarek 2, dikosor kan. Apalagi bacaannya. Nah, begitu ternyata Bapak Ibu. Tarawih jangan subhanallah, subhanallah. Nah, buat tanang-tanang lah. Tarawih itu Bapak Ibu kan masuk sholat malam. Tarawih itu kan masuk kategori kelompok sholat malam itu.
Salat malam itu kan lewat dari ba'diyah Isya. Selesai salat Isya, salat ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu masih masuk salat siang. Karena dia masih satu kesatuan dengan salat Isyanya. Nah, selesai ba'diyah Isya itu kalau awak salat kayak salat tarawih atau witir sebelum tidur, nah itu sudah masuk wilayah salat malam tuh. Maka apanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Doa iftitahnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, gitu dia. Itu biasanya. Oke, Bapak Ibu, itu yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini bagian yang paling penting. Kalau Nabi di dalam hadis Al-Bukhari 793 itu mengatakan menyuruh sahabat Khalid ibnu Rafi' Az-Zuraihi mengulang sholat karena rukuknya yang tidak tepat, tidak tumakninah. Bahkan ada yang lebih parah daripada ruku, i'tidal. I'tidal itu pelanggaran sangat banyak terjadi dan sangat fatal malah. I'tidal itu. I'tidal itu Bapak Ibu dari kata i'tadala. I'tadala dari adala, lurus artinya. Adil, lurus. Lurus. I'tadala zuhuri, lurus tulang punggungnya. Jadi waktu i'tidal itu tulang punggung kita mesti lurus. Nah, nanti kita sampai ke situ. Nah, Bapak Ibu, cuman sebelum bangkit thumma yarfa'u ra'sahu minar ruku' hatta ya'tadila qa'iman. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku itu hatta ya'tadila qa'iman, sampai dia berdiri lurus. Ya'tadila qa'iman. Ihya'an lisunnah wa 'amalan biha biwujuhihal sambung. Wa yuqimu salbahu hatta ya'uda kulla faqarin makanah, sehingga posisi anggota tubuhnya itu kembali ke tempatnya semula. Posisi anggota tubuhnya itu kembali ke tempatnya semula. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pemahaman. Tempat semula yang dimaksud ini tempat sebelum rukuknya atau tempat sebelum sholatnya. Bagi ulama kita yang memahami bahwa kembali ke posisi semula, memahami posisi sebelum ruku, maka bangkit dari ruku, i'tidalnya dia lipat tangan. Ada orang i'tidal lipat tangan kan Bapak Ibu kan? Nah kan? Dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lipat tangan lagi. Nah, karena dia memahami kembali ke posisi semula itu, semula sebelum ruku lipat tangan, makanya dia lipat tangan lagi. Nah, tapi pendapat yang paling kuat, yang dimaksud kembali ke posisi semula itu, hatta ya'uda kulla faqarin makanah itu kembali ke posisi sebelum sholat. Sebelum sholat berarti berdiri bebas. Maka di lapehan, sami Allahu liman hamidah, di lapehan tangannya. Nah, kita pahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kita amalkan. Dah, silakan. Nah, ketika i'tidal ada dua. Pertama, tasmi'. Kalimatnya sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, tahmid. Kalimatnya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Lalu kemudian disempurnakan dengan kalimat mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta wa ma bainahuma min syai'in ba'du. Boleh, silakan pakai riwayat yang mana, boleh kok. Tapi nanti dia ada pengaruh dalam kehidupan sehari-hari itu Bapak Ibu. Kalau mil'u itu tandonyo sekilas, itu tandonyo dia punya problem yang besar dalam kehidupannya. Barek bana babani dui ketika i'tidal baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Tapi kalau biasa-biasa saja beban hidupnya, perjalanan kehidupannya normal-normal saja, maka lebih dipilih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Awak yang mau awak baca apa Ibu? Mil'u atau mil'a? Mil'u. Nah, itu tanda barek beban hidup itu mah. Anda tahu barek doh? Itu tujuannya. Nanti kita akan sampaikan di pemahaman makna nanti. Tapi yang penting ini, pertama tasmi', sami Allahu liman hamidah. Yang kedua tahmid, Rabbana
lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ketika tasmi' Bapak Ibu, ini berbeda pendapat ulama. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang berbeda. Imam Asy-Syafi'i baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah tetap tasmi'-nya dibaca. Sami Allahu liman hamidahnya dibaca. Kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, sholat sendirian tasmi'-nya dibaca, tapi sholat berjamaah tasmi' tidak dibaca. Jadi kita langsung Rabbana lakal hamdu nanti. Bangkit imam, jadi yang membaca tasmi' itu hanya imam saja. Seperti kalau di tanah suci kan, Makkah Madinah, kan imam saja Bapak Ibu. Makmum tidak ada membaca, tidak ada membaca tasmi'-nya. Kenapa? Karena mereka menganut pendapat mazhab Hambali. Di tanah suci di Makkah Madinah itu Hambali mazhabnya. Berbeda-beda. Ya. Jadi dia mazhab utamanya Hambali itu Bapak Ibu. Makanya yang tidak membaca tasmi', yang baca tasmi' hanya imam. Sami Allahu liman hamidah, kata imamnya. Ada suara yang kedua, apa katanya? Rabbana walakal hamd. Itu suara wakil imam. Jadi wakil imam itu kan statusnya makmum. Statusnya makmum sehingga dia tidak membaca tasmi', dia langsung sambut Rabbana walakal hamdu. Nah, itu dia. Jadi intinya menurut Imam Syafi'i tasmi' tetap dibaca baik sendirian ataupun berjamaah. Menurut tiga imam mazhab lainnya, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Hambali, tasmi' tidak dibaca. Tapi kalau ketika sholat berjamaah tasmi' tidak dibaca, maka makmumnya cukup langsung membaca Rabbana walakal hamdu, tahmid saja. Itu dia. Oke Pak Ibu. Nah, Sami Allahu liman hamidah itu dibacanya ketika bergerak naik. Jadi bangkit dari ruku, ada sunnah juga mengangkat tangan itu. Nanti baca di bukunya Ustaz Abdul Somad. Bangkit dari ruku untuk i'tidal sambil mengangkat tangan ke posisi baik itu ke bahu ataupun ke telinga. Silahkan mana yang kita biasa pakai. Kemudian sudah sempurna i'tadala zuhur. Sempurna tulang punggung kita berdiri, baru itu yang i'tidalnya Rabbana walakal hamdu itu. Bacaan i'tidal itu panjang. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sampai min syai'im ba'du Bapak Ibu, sampai min syai'im ba'du itu tulang punggung kita masih lurus tuh. Tulang punggung awak masih lurus. Alun boleh dibengkokan ledo. Nah, cuman acok terjadi apalagi kalau sholat surang dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Min syai'im ba'du kan yang lah tiba di lantai. Baru iyo. Pernah dilakukan. Iyo, sesekali. Nah, jadi kalaulah turun Bapak Ibu, itulah bungkuk tulang punggung tuh mah. Kalaulah turun, yang tadala lagi nyelai. Yang tadala itu, yang i'tidal itu, yang tadala zuhur, lurus tulang punggung. Maka selesaikan dulu sampai min syai'im ba'du, baru kemudian kita bergerak turun dengan kalimat Allahu Akbarnya.